Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan pelajari mata pelajaran tata teknik pentas pertemuan keempat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kita yang keempat ini, kita akan membahas KD 3.2 dan 4.2. 3.2 memahami berbagai konsep pertunjukan, 4.2 mempresentasikan berbagai konsep pertunjukan. Adapun indikator pencapaian 3.2 menjelaskan berbagai konsep pertunjukan, mencontohkan berbagai konsep pertunjukan, menyimpulkan berbagai konsep pertunjukan. Indikator 3.4 menentukan berbagai konsep pertunjukan, menggambarkan berbagai konsep pertunjukan, dan mengklasifikasi berbagai konsep pertunjukan. Pertunjukan musik merupakan suatu fenomena penyajian bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik memiliki jiwa, hati, pikiran, dan kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Musik dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan, sehingga seorang akan hanyut oleh alunan suara musik tersebut. Penyajian pertunjukan musik dalam waktu yang sangat tepat dapat menimbulkan daya tarik terhadap musik, sehingga dapat menimbulkan kepuasan batin yang luar biasa, perasaan senang dan gembira. Contohnya saja ketika perasaan kita sedang senang, sedang tenang, kemudian dihibur dengan musik-musik yang ceria, kita akan menimbulkan perasaan yang lebih senang lagi. Bentuk-bentuk penyajian musik. Yang pertama, penyajian musik tunggal, yakni bentuk penyajian musik yang menampilkan seorang sirkus dalam memainkan alat musik tertentu. Misalnya piano tunggal, gitar tunggal, penampilan organ tunggal, biola tunggal, dan sebagainya. Pokoknya kalau penyajian musik tunggal itu hanya satu orang saja yang memainkan alat musik alias solo ya. Contohnya ini seperti ini. Nih, mereka melakukannya secara individu. Jadi mereka melakukan pertunjukan musik dengan sendiri tanpa ada teman ataupun pasangan. Yang kedua, penyajian kelompok musik terbatas. Yang dimaksud penyajian kelompok musik terbatas ini, penyajian kelompok musik seriosa dalam bentuk duet alat musik. Jadi, bisa bentuk duet ya, bisa bentuk duet, trio, kuartet, ataupun alat musik sampai dengan bentuk ensemble terbatas. Sifat penyajian musik seperti ini tidak jauh berbeda dari penyajian musik sebelumnya. Jadi kalau penyajian musik kelompok terbatas ini bisa 2 orang seperti ini, 2 orang, bisa 3 orang, juga bisa membentuk suatu band yang jumlahnya masih terbatas. Yang ketiga, penyajian musik orkestra yang dihadiri oleh penikmat yang jumlahnya jauh lebih besar. Penyajian musik orkestra ini meskipun masih memiliki sifat formal dan disiplin tinggi, namun dihadiri oleh jumlah penonton yang jauh lebih besar daripada penyajian musik lainnya. Bentuk-bentuk orkestra besar seperti orkes filharmoni, orkes simfoni, dan sejenisnya. Untuk menampilkan bentuk penyajian musik seperti ini diperlukan ruang yang cukup besar juga ya, karena harus menampung banyak pemusik dan juga penonton. Contohnya seperti ini. Ini ada pertunjukan biola, alat musik gesek. Yang keempat, penyajian musik elektrik. Penyajian musik elektrik yakni penyajian kelompok musik dengan menggunakan perlengkapan atau alat-alat musik elektrik berkekuatan tinggi. Penyajian musik elektrik berkekuatan tinggi ini sangat berbeda dari penyajian musik sebelumnya yang ditampilkan di dalam ruang tertutup.
Penyajian jenis musik ini dapat dilakukan di ruang terbuka dengan jumlah penonton yang biasanya mencapai ribuan orang. Penyajian dan kelompok-kelompok band ternama pada umumnya menggunakan bentuk penyajian musik seperti ini. Jadi sifatnya seperti konser itu ya, penontonnya sangat banyak. Nah, penyajian musik seperti ini tidak seformal yang tadi loh ya. Jadi ini biasanya penonton itu bisa ikut ikut sorak-sorak, ikut bernyanyi dan yang lainnya. Menyajikan karya musik merupakan hal yang pada umumnya ditunggu setelah melaksanakan proses belajar. Sebagian besar orang ingin menampilkan hasil belajarnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pementasan. Dalam pikiran mereka biasanya terbayang penampilan seperti layaknya penyanyi atau pemusik terkenal ketika beraksi di hadapan publik. Hal tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena selayaknya seperti itulah proses penampilan musik. Hal-hal yang menentukan keberhasilan sebuah pementasan musik diantaranya adalah kemampuan teknis seseorang. Seorang pemusik itu dituntut untuk melakukan komunikasi dengan publiknya loh ya. Seorang pemusik dituntut melakukan komunikasi dengan penontonnya. Jadi kalau bisa penonton itu ikut terbawa. Suatu pertunjukan seni musik biasanya kompleks, banyak resiko, dan penuh ketidakpastian. Semakin besar kegiatan, semakin kompleks, dan semakin besar juga resikonya. Apabila pertunjukan musik bertujuan meningkatkan apresiasi penonton terhadap musik, maka sasaran mutu dan kualitas lagu harus dapat membuat sejumlah penonton ingin menonton kembali. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun lagu. Yang pertama, memahami tema acara pertunjukan musik. Yang kedua, memahami maksud dan tujuan tema acara pertunjukan musik. Yang ketiga, memahami sasaran penonton atau penikmat musik. Yang keempat, memilih lagu-lagu disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik. Yang kelima, memperhitungkan durasi per lagu, kurang lebih 4-5 menit. Yang ketujuh, struktur urutan lagu disesuaikan dengan tema acara pertunjukan musik. Terima kasih, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Saya ingin berkata bahwasanya harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.